Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Hari ini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan tema job description. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh motivator ketika ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jadi, yang harus dilakukan adalah memberikan sesuatu yang mereka senangi atau mereka sukai. Jadi, kita berikan kegiatan yang mereka sukai agar mereka nyaman dan mau terus masuk kelas. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator ketika ada murid yang menangis? Jadi yang dilakukan oleh motivator ketika ada murid yang menangis yaitu kita harus segera diamkan, kemudian berikan kegiatan yang dia sukai. Pertanyaan ketiga, apa yang harus motivator lakukan apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jadi yang harus dilakukan ketika ada murid yang mengganggu murid lain yaitu segera alihkan, kemudian berikan kegiatan yang disukai. Pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan oleh motivator ketika ada murid yang melamun yaitu kita berikan kegiatan yang disukai agar murid tersebut berperan aktif dan tidak melamun lagi, seperti itu. Tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggu adalah memberikan evaluasi sesuai dengan level. Jadi motivator harus memberikan evaluasi kepada murid sesuai dengan levelnya atau sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator adalah pastikan bahwa dalam keadaan rapi dan bersih. Jadi, kita sebagai motivator harus dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian, kedua, pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, pastikan bahwa sikap motivator selalu ceria dalam menghadapi murid. Kemudian pastikan bahwa motivator tidak marah dalam keadaan apapun. Kemudian pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan bahwa murid nakal, bodoh, dan lain-lain. Tetapi kita harus mengucapkan bahwa murid rajin, semangat, seperti itu. Kemudian pastikan bahwa murid tidak melakukan kegiatan apapun karena kesalahan bukanlah terhadap murid. Kemudian pastikan bahwa murid itu merasa nyaman di dalam kelas. Kemudian pastikan juga bahwa murid itu selalu merasa senang di dalam kelas. Kemudian pastikan juga bahwa kegiatan selalu divariasikan ke aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Kemudian pastikan juga bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kegiatan yang diberikan oleh motivator untuk murid itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan si murid. Kemudian pastikan bahwa dalam pemberian PMR atau permainan rumah harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan si muridnya. Jadi kalau kita mau memberikan PMR atau permainan rumah kepada murid harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan muridnya. Cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yaitu dengan melakukan pendekatan individual system atau dengan
mencari tahu informasi tentang kesukaan si anak terhadap orang-orang di sekitarnya, misalnya kepada orang tua si anaknya atau si muridnya. Misalnya kita bertanya kepada mamanya atau kita bertanya kepada bapaknya. Murid pertama namanya Alika Muazahra. Panggilannya Ime, kemudian usianya 5 tahun. Karakternya dia anaknya mudah teralihkan konsentrasinya, tapi anaknya rajin. Kemudian kesukaannya dia suka mainan Barbie. Murid kedua namanya Alifa Zahra. Panggilannya Alifa, umurnya 6 tahun. Karakternya dia anaknya semangat, rajin, kemudian lincah dalam kegiatan. Kesukaannya dia suka kucing, suka juga mainan boneka. Kemudian murid selanjutnya namanya Habibi Al-Farizi. Panggilannya AA, usianya itu 5 tahun. Karakternya dia anaknya mudian, kemudian biasa pendiam juga, konsentrasinya mudah teralihkan, tapi anaknya bisa aktif dalam kegiatan. Kesukaannya dia suka berdialog dan bercerita. Kemudian murid yang terakhir namanya Dafa Rabani. Panggilannya Mas Dafa, umurnya itu dia 5 tahun. Kemudian karakternya dia anaknya semangat, pemberani, kemudian rajin dan aktif bermain bacaan. Kesukaannya suka bermain verbal, suka bermain robot juga, suka nonton Upin dan Ipin. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.